Polsek Sekatak Bulungan ringkus seorang wanita pengedar sabu. Pedagang kuliner keluhkan lonjakan harga daging ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda menyaksikan Kalimantan Timur hari ini, edisi Minggu 28 Agustus 2022. Bersama saya Rahman Hidayat. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menyajikan informasi yang pertama, saudara. Polsek Sekatak mengamankan seorang wanita yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Wanita berinisial IH diamankan oleh polisi bersama barang bukti sabu seberat 8,31 gram. Polsek Sekatak mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di lokasi tambang emas Kalamendung, Desa Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan. Dalam kasus ini pelaku mengamankan tersangka seorang wanita berinisial IH berusia 24 tahun. Kapolsek Sekatak Ibtu Mahmud mengungkapkan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah tambang emas Kalamendung. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan menyelidiki lokasi. Saat tiba di lokasi, polisi kemudian melakukan penggerebekan di salah satu pondok dan berhasil mengamankan tersangka IH yang sedang membungkus paket sabu. Saat diinterogasi, tersangka mengaku berencana mengedarkan sabu di wilayah setempat. Kepada polisi, IH mengaku akan menggunakan hasil penjualan sabu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, tersangka sudah membagi sabu dengan berat bruto 8,31 gram itu ke dalam bungkusan plastik kecil untuk diedarkan. Total sabu, paket sabu tersebut sebanyak 8,31 gram. Paket sabu tersebut akan diedarkan dengan 3 macam jenis harga, yaitu paket harga Rp100.000, Rp200.000, dan Rp300.000. Yang bersangkutan kami kenakan pasal 114 ayat 2, Jungto 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saat ini tersangka IH telah ditahan di Polsek Sekatak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kenaikan harga daging ayam ras membuat pelaku usaha kuliner harus bertindak lebih cermat dalam mengatur modal. Kondisi ini sedang dialami pedagang lalapan di kota Samarinda agar usaha yang dimiliki dapat terus bertahan. Sudah 2 pekan ini kenaikan harga daging ayam terjadi dari harga kisaran Rp23 hingga Rp25.000 per kilonya, kini mencapai Rp31.000. Hal ini tentu berdampak terhadap perekonomian pelaku usaha kuliner seperti yang dialami Safik, penjual kuliner ayam lalapan khas Lamongan di kawasan Jalan Panjaitan di Samarinda. Diakui Safik, terjadinya kenaikan harga daging ayam ini membuatnya harus memutar otak agar usaha keluarga yang dijalaninya dapat terus bertahan. Meski dari segi keuntungan ayam lalapan ini sangat tipis, namun Safik terus menjaga kualitas menu yang dimilikinya dengan tetap menggunakan daging ayam ras segar, bukan dengan daging ayam beku. Dengan demikian tidak merubah cita rasanya. Kondisi ini justru tidak menjadi aji mumpung untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Justru diakui Safik, keuntungannya diperoleh dari penjualan minuman saja. Dampaknya sih kita berdampak, jelas itu berdampak pasti. Tapi untuk penjualan kalau ayam naik ini memang kita bisa diuntungkan untuk harga jualnya. Maksudnya kita bisa ngambil banyak tapi diuntungnya kita nipis gitu aja. Terus upaya untuk mensiasati agar tetap tidak merugi ini gimana caranya? Kita siasatinya kita apa ya? Kalau di warung kita bisa ngambil dari minumnya aja gitu aja. Untuk ayam mahal gitu kita ngambil dari ayam mungkin sedikit lah untuk dari situ ya. Biasanya kalau normal ngambilnya berapa banyak, terus kalau sekarang itu berapa banyak biasanya? Kita kalau per malam gini ngambil biasanya 20 ekor sekali, maksudnya dalam semalam kita jualan. Untuk ayam mahal ini paling kita ngambil 18, 15 lah.
Sebagai salah satu pengusaha kuliner di Jalan Panjaitan, Safik memiliki harapan agar kenaikan harga ini tidak berlangsung lama dan dapat segera kembali normal. Budiman dari Samarinda melaporkan. Kini kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Harga komoditi telur di Kabupaten Nunukan terus merangkak naik sejak 2 pekan terakhir. Bahkan harga telur ayam kini mencapai Rp85.000. Harga kebutuhan pokok sehari-hari di Kabupaten Nunukan terus meningkat, salah satunya komoditi telur. Harga telur ayam yang sebelumnya berkisar Rp48 hingga Rp50.000 per rak, kini mencapai Rp65.000. Selain itu, untuk telur ayam kampung saat ini dibanderol seharga Rp85.000 per rak, padahal sebelumnya dijual seharga Rp60 hingga Rp65.000. Sementara untuk harga telur bebek yang sebelumnya dijual Rp80 hingga Rp85.000, kini naik menjadi Rp110.000 per rak. Kenaikan harga telur dipicu oleh berbagai faktor, antara lain diduga akibat tingginya harga pakan ayam petelur serta banyaknya pengusaha peternak ayam petelur yang tidak lagi menjalankan usahanya. Salah satu agen telur ayam di Nunukan, Muhammad Ali, mengatakan selama ini pihaknya memasok telur ayam dari Sulawesi Selatan. Kenaikan harga telur pada tahun 2022 ini pun dinilai memang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga harus mengikuti tren harga telur yang berlaku di pasaran. Tingginya harga di Kota Nunukan diakibatkan mahalnya harga di Sulawesi. Jadi Nunukan hanya mengikuti aja. Kedua, di Sulawesi itu kurang. Jadi kita minta sekian, yang datang sekian. Jadi telur itu agak tidak mencukupi kadang. Sementara itu, salah seorang warga Nunukan, Roni, mengatakan akibat kenaikan ini dirinya hanya bisa membeli telur eceran, padahal sebelumnya ia kerap membeli telur ayam hingga 2 rak telur untuk kebutuhan keluarganya. Mingguan sudah beli telur ini per biji karena harga telur ini naik melunjak, yang biasanya itu harganya Rp50.000, sekarang sudah naik sampai Rp65.000, Pak. Jadi kami sebagai masyarakat biasa tuh ya semampunya, maksudnya mampunya beli per hari tuh ya beli per biji aja, Pak, karena kalau mau dibeli rak itu sudah harganya mahal sekali, Pak. Masyarakat meminta agar persoalan kenaikan harga komoditi telur yang terjadi saat ini dapat segera teratasi. Pemerintah pun diharapkan dapat segera berupaya untuk menormalkan kembali harga telur di pasaran. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Harga telur ayam di Kota Balikpapan mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni Rp60.000 per piring. Sejumlah pedagang mengaku imbas dari kenaikan harga telur di Balikpapan ini mengakibatkan pembeli menurun. Harga telur ayam di Kota Balikpapan masih mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga telur ayam ini sudah dirasakan oleh sejumlah pedagang sejak 1 bulan terakhir. Harga telur ayam di Pasar Induk Pandansari mencapai Rp60.000 per piring atau Rp2.000 per butir untuk ukuran besar. Sebelumnya harga telur ayam dijual dengan harga normal hanya berkisar Rp1.400 per butir atau berkisar Rp42.000 per piringnya. Kenaikan harga telur ayam ini diakibatkan mahalnya harga pakan ayam dan biaya transportasi pengiriman telur ayam. Sehingga para pedagang pasar Pandansari mengandalkan pasokan telur ayam dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Masih mahal banget. Berapa, Bang? 2.000 per butir? Iya. Kalau satu piring berapa, Bang? 60. Itu kalau normal berapa dulu, Bang? Kalau per piring dulu berapa? 48, 50. Itu mahalnya sudah mulai kapan, Bang? Sudah sebulan lebih. Kalau satu piring berapa kita jual, Bang? Satu piring itu kalau yang paling besar 65. Berapa? Kalau 65. Lebih 2.000 kan? Iya. Di bawahnya lagi itu kayak gini 2.060 60 sama 57. Paling murah sudah 57. 57 ya.
Om, alasannya apa bilangnya orang itu? Alasannya katanya makanan ayam mahal. Reject ya bahasanya. Imbas dari kenaikan harga telur ayam di Balikpapan, para pedagang mengaku mengalami penurunan pembeli. Para pedagang berharap harga telur ayam bisa segera normal kembali. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan lahan untuk food estate seluas 10.000 hektar untuk mencukupi kebutuhan pangan ribuan masyarakat yang akan bermukim di sekitar wilayah IKN Nusantara. Pemprov Kaltim melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura atau DPTPH Kaltim menyiapkan kawasan pengembangan pangan secara terintegrasi atau food estate dengan luas mencapai 10.000 hektar. Lahan food estate ini tersebar di berbagai wilayah, yakni 1.154 hektar di Pasir, 8.028 hektar di Kutai Kartanegara, dan 1.500 hektar di Penajam Pasir Utara dalam rangka menyiapkan kebutuhan pangan masyarakat yang akan bermukim di kawasan IKN Nusantara. Kepala DPTPH Kaltim, Siti Faris Syahyana di Media Antara Kaltim menyebut, kawasan lahan food estate akan disiapkan secara bertahap dengan tahap awal seluas 10.000 hektar dan akan terus diperluas hingga mencukupi ambang batas pemenuhan pangan masyarakat Kaltim dan IKN. Lahan food estate ini telah disiapkan sejak 2019 lalu. Berbagai daerah lainnya di Kaltim pun masih terbuka kesempatan untuk turut dilakukan pengembangan kawasan food estate seperti Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau. Hal ini juga telah diperhitungkan untuk dapat mendorong hasil panen secara maksimal termasuk dengan bantuan pola tanam dan pemasaran pasca panen. Sebelumnya, pihak DPTPH Kaltim terlebih dahulu meninjau setiap titik lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan kawasan food estate, mengingat kondisi geografis setiap daerah di Kaltim yang berbeda-beda. Seluruh masyarakat, khususnya para petani pun diharapkan mendukung program food estate agar dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu, DPTPH Kaltim berkomitmen untuk menekan laju alih fungsi lahan dan berupaya untuk menemukan calon lokasi food estate dari kabupaten kota lainnya. Di samping itu, pihak DPTPH Kaltim juga akan mengupayakan peningkatan produktivitas pertanian padi dengan membuka lahan sawah baru, menyalurkan bantuan bibit unggul, pupuk, serta peralatan pertanian, termasuk dengan mengusahakan penambahan sarana pertanian dengan pembuatan irigasi pertanian. Keberadaan irigasi pertanian diharapkan dapat membuat para petani semakin leluasa menggarap sawah dan tidak lagi bergantung pada air hujan. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Sebanyak 9.000 orang lebih tenaga pekerja konstruksi dan mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Timur akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dari Kementerian PUPR. Para tenaga kerja konstruksi yang sudah terlatih dan mendapat sertifikasi ini akan menjadi pekerja dengan skala prioritas untuk membangun IKN Nusantara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan melatih sedikitnya 9.000 lebih tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari para pekerja dan mahasiswa dari beberapa universitas di Kalimantan Timur untuk mempersiapkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah mengatakan pelatihan ini akan digelar hingga akhir tahun 2022 mendatang yang terbagi dalam 5 angkatan. Pada angkatan pertama ini terdiri dari 1.535 orang yang dilatih selama 14 hari kerja, di mana para pekerja berasal dari beberapa kecamatan di wilayah Penajam Pasir Utara. Nantinya para tenaga kerja konstruksi yang sudah terlatih dan mendapat sertifikasi ini akan menjadi pekerja dengan skala prioritas, bekerja untuk membangun IKN Nusantara. Kita akan melatih sampai akhir 2022 ini ada 9.300 dalam 5 angkatan. Tetapi kita sudah proyeksikan, kita hitung ini kebutuhan sampai dengan 2024 itu lebih dari 250.000. Jadi tentu Kementerian PUPR kan tidak menunggu tersedianya tenaga kerja yang capable untuk itu. Oleh karena itu Pak Menteri memberi tugas khusus kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk melakukan pelatihan ini. Muhammad Zainal Fatah menambahkan hingga tahun 2022 mendatang dalam pembangunan IKN Nusantara, PUPR akan membutuhkan tenaga kerja sekitar 250.000 orang lebih. Pembangunan IKN Nusantara nantinya akan berkolaborasi dengan warga Kaltim serta sejumlah universitas, lembaga, dan balai kerja yang ada di Kaltim. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan.
Saudara, kalangan guru dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur berupaya untuk terus menjalin tali silaturahmi antar guru. Di samping itu, para guru juga saling berbagi informasi untuk menemukan solusi terkait kendala selama menjalankan kegiatan belajar mengajar. Para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk meningkatkan tali persaudaraan dan silaturahmi antar guru dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Hal ini diwujudkan melalui perhelatan festival seni untuk para guru di wilayah setempat. Kegiatan ini juga sekaligus untuk menambah wawasan dan informasi bagi para guru agar mereka dapat semakin meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Bisa membangun silaturahmi guru, silaturahmi di antar guru. Dalam kesempatan seperti ini mereka bertemu, ya tentunya tidak hanya berbicara tentang festival seni ini saja, mungkin ada berkaitan dengan kesulitan-kesulitan di lapangan dalam mereka mengajar dan lain sebagainya. Kesempatan ini juga dimanfaatkan dengan baik. Menjadi kegiatan rutin tahunan. Jadi sehingga jadi sasaran dari kawan-kawan guru kita di kabupaten kota bahwa di acara memperingati Hari Kemerdekaan ini selalu akan kita laksanakan kegiatan seperti ini ke depannya. Kegiatan ini pun berdampak positif untuk semakin mengembangkan kreativitas dan menggali potensi diri para guru guna mewujudkan guru kreatif dan inovatif di Kalimantan Timur. Isfahani dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari Kabupaten Mahakam Ulu. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu melakukan jemput bola guna optimalisasikan pelayanan administrasi publik hingga ke perbatasan. Berbagai program dan layanan administrasi kependudukan dipermudah melihat kondisi geografis dan jaringan di beberapa wilayah Mahulu masih terbatas. Guna mewujudkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Mahakam Ulu menggelar forum konsultasi publik dan penandatanganan perjanjian kerjasama pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kampung. Selain itu, sosialisasi standar pelayanan publik yang dilakukan di 5 kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendukung optimalisasi pelayanan administrasi publik hingga ke seluruh wilayah termasuk di pedalaman Mahakam Ulu. Dengan moto sehari pasti tuntas, sepintas, beberapa metode pelayanan diberikan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan karena tidak semua masyarakat Mahakam Ulu mendapatkan akses internet dan sejumlah kampung letaknya cukup jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga dibutuhkan peran serta dari pemerintah kampung. Oleh karena itu, Dukcapil membuka layanan melalui aplikasi pesan WhatsApp dan menggunakan laman website yang telah disediakan. Layanan WhatsApp ini nantinya bisa diakses langsung oleh masyarakat ke admin kependudukan atau dapat dibantu oleh pemerintah kampung. Namun di beberapa wilayah Mahulu jaringan internet tidak tersedia, sehingga dibutuhkan peran serta dari pengurus kampung sebagai mitra dari Dukcapil dalam mengurus administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahulu, Yordanus Dani mengatakan, dengan luasnya wilayah Kabupaten Mahulu, diperlukan kerjasama dari seluruh kepala kampung untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan. Dengan adanya forum konsultasi publik ini akan menjadi masukan bagi Disdukcapil untuk meningkatkan layanannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan FKP ini nanti kita lakukan secara dialog, ya, secara dua arah. Yang nanti pada dialog itu kami meminta input
Meminta input itu meminta masukan itu berupa kritik, berupa saran, berupa masukan, berupa ide-ide gitu ya, untuk perbaikan Dukcapil ke depannya. Kemenpan RB nomor 8 2021 mengamanatkan setiap tahun itu dinas yang melakukan pelayanan publik itu melakukan FKP setiap tahun. Dalam Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Standar Pelayanan Disduk Capil Mahulu, terdapat 47 poin layanan Dukcapil yang diberikan seperti standar pelayanan kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian, migrasi penduduk, dan masih banyak lagi layanan administrasi kependudukan yang berguna untuk berbagai kebutuhan penduduk. Tentunya layanan seperti ini nantinya akan berguna dan upaya Disduk Capil membuka diri untuk diberikan masukan diapresiasi oleh Kepala Kampung. Salah satunya Kepala Kampung Batok Kelomurat merasa bersyukur dengan adanya program ini karena program ini sudah lama dinantikan. Dengan pola pelayanan seperti ini akan membantu pemerintah kampung dalam menyediakan informasi kependudukan lebih mudah. Kalau dari kami petinggi ini yang kami inginkan dari dulu, artinya ada kerjasama dengan Disduk Capil dengan pihak pemerintahan kampung dalam hal artinya kependudukan ini harus jelas, artinya ke depan artinya kerjasamanya sangat kami harapkan bahwa pembenahan mengenai data penduduk masyarakat yang ada di kampung itu balan dengan data penduduk di Capil, sehingga dalam penginputan data maupun pemberian data itu valid, artinya sama. Diharapkan nantinya akan ada pembagian tugas dan peran serta dari pemerintah kampung untuk mendata penduduk berdasarkan data administrasi kependudukan yang dikelola oleh petugas registrasi layanan administrasi kependudukan. Serta program ini bisa dirasakan masyarakat luas hingga ke wilayah terdepan seperti di perbatasan. Mardan Waisman dari Mahakam Ulu melaporkan. Beralih ke kota Samarinda, Saudara, PT Robin Motor Mandiri Kalimantan Timur menyerahkan 1 unit motor listrik untuk kendaraan operasional RT42 Kelurahan Mugirejo, Samarinda. Hal ini merupakan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang dimeriahkan oleh PT Robin Motor Mandiri. PT Robin Motor Mandiri Kalimantan Timur turut menyemarakkan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, yakni dengan menyerahkan 1 unit kendaraan roda 2 bertenaga listrik bermerek Gesit. PT Robin Motor Mandiri merupakan dealer resmi kendaraan bermerek Gesit untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kendaraan motor listrik ini diserahkan kepada Ketua RT 42 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk kendaraan operasional, mengingat ada sekitar 600 kepala keluarga dengan jumlah 2.000 jiwa di wilayah setempat. Manajer area PT Robin Motor Mandiri Kalimantan Timur, Fahrur Razi, menjelaskan motor Gesit merupakan sepeda motor terobosan terbaru yang ramah lingkungan dan anti banjir. Di samping itu, sepeda motor Gesit merupakan 100% karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Wika Industri Manufaktur. Kita ada bantuan dari Robin Motor Mandiri, salah satu dealer resmi Gesit, bahwa kita menyumbang 1 buah motor kendaraan listrik dengan merek Gesit, motor yang ramah lingkungan. Dasar kita menyumbang ke RT42 ini bahwasanya dengan melihat warga yang begitu banyak dengan jumlah KK sekitar 600, kalau dihitung jiwa itu sekitar 2.000 jiwa, jadi itu yang menjadi dasar kami ingin membantu RT sini 1 buah motor listrik Gesit sebagai kendaraan operasional di wilayah RT gitu. Dan juga kita mengangkat bahwa kendaraan ini salah satu kendaraan karya anak bangsa yang diproduksi sama PT Wika Industri Manufaktur, salah satu
perusahaan BUMN yang memproduksi motor listrik gesit. Acara penyerahan motor listrik gesit ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso. Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso menilai motor gesit merupakan kendaraan roda 2 masa depan. Keberadaan sepeda motor gesit di Kota Samarinda pun diharapkan dapat meminimalisir polusi udara sehingga dapat membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan udara yang bersih dan menjadikan kota tepian sebagai wilayah yang sehat. Ada perhatian dari manajemen gesit motor. Ini ada bantuan 1 unit motor. Ini motor buatan anak negeri ya, dan bebas polusi, juga hemat di dompet. Ya tentu ini adalah kendaraan masa depan. Karena tadi ramah lingkungan, kita perlu bumi ini, Samarinda ini ke depan menjadi kota yang bersih dan sehat. Tentu kita meminimalkan semaksimal mungkin polusi, gas karbon dioksida, emisi karbon. Dan ke depan ini kan semakin hari semakin pasti langka yang namanya bahan bakar ya. Dan tentu ini adalah merupakan solusi. Usai kegiatan penyerahan motor listrik, rangkaian acara dilanjutkan dengan jalan santai yang diikuti oleh warga perumahan SKN Jalan Damanhuri 2, Kota Samarinda. Warga pun sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena terdapat sejumlah hadiah menarik yang disiapkan oleh pihak penyelenggara. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, 261 mahasiswa baru mengikuti kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2022-2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kampus, termasuk prosedur belajar di IKIP PGRI kepada seluruh mahasiswa baru. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Kalimantan Timur menggelar kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2022-2023 di Gedung Didaktika IKIP PGRI Samarinda. Kegiatan ini dilakukan selama 4 hari, yakni sejak Rabu 24 Agustus hingga Sabtu 27 Agustus 2022. Dan diikuti sebanyak 261 mahasiswa baru dari 3 program studi. Ketua Panitia PKKMB IKIP PGRI Kaltim Elban Syah mengatakan terdapat 11 materi yang diberikan selama kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagai narasumber, diantaranya Wakil Gubernur Kaltim dan Danrem 091 ASN. PKKMB ini ada 11 materi. Selain dari dalam, kami juga mengambil pemateri dari luar. Siapa saja? Ada ya dari Pak Wagub sendiri, kemudian ada dari Danrim 091, ada dari Kapolresta Samarinda, kemudian ada dari Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Pada saat pandemi kami agak ada penurunan, tapi sekarang sudah meningkat kembali, mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi ke depan. Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur Dr. Haji Suryansyah MPD mengatakan tujuan utama diadakannya kegiatan PKKMB ini diantaranya agar seluruh mahasiswa baru mampu mengenal kampus IKIP PGRI dan dapat menjadi mahasiswa-mahasiswi yang mandiri serta berkualitas. Dikti, karena memang itu sudah diwajibkan, setiap mahasiswa baru harus diberikan pembekalan yang namanya mengenal bagaimana kampus itu. Mulai dari bagaimana proses belajar, kemudian bagaimana nanti pembinaan karakter, dan yang lebih utama sesuai dengan materi yang diberikan itu ada tentang pembelaan negara, kemudian pemahaman tentang terorisme, kemudian ada juga tentang kekerasan seksual, kemudian kiat-kiat belajar di perguruan tinggi, kemudian apa itu pendidikan tinggi. Sebenarnya memberikan penanaman tentang bagaimana sih pendidikan tinggi itu sesungguhnya, karena nanti lebih bersifat mandiri. Beda dengan SMA, masih dibimbing, diarahkan oleh gurunya, oleh tugas sekolah, kan tidak. Langsung secara diberikan, mereka harus bisa mandiri. Itu yang paling prinsip, sehingga kita berharap nanti di awal mereka sudah paham, kemudian dalam proses pembelajaran mereka juga sudah paham,
Dan endingnya kita berharap kualitas mereka nanti keluar itu sudah bisa diharapkan oleh masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan PKKMB ini berharap para mahasiswa IKIP PGRI dapat memberikan yang terbaik, utamanya dalam menyongsong Ibu Kota Negara Nusantara. Baru IKIP PGRI Kaltim agar mereka memiliki arah yang jelas dalam pembelajaran. Dengan kata kunci kerja, cinta, dan doa. Mudah-mudahan 3 bekal ini bisa memberikan manfaat bagi mereka. Dan tentu kita berharap adik-adik mahasiswa ini nanti ke depan akan menjadi guru-guru yang akan membimbing para generasi muda di Kalimantan Timur dalam menyambut Ibu Kota Negara. Dan insya Allah saya percaya IKIP PGRI bisa memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Hadi Mulyadi menambahkan antusias mahasiswa baru IKIP PGRI dalam kegiatan ini sangat tinggi sehingga ia mengatakan pemerintah wajib memberikan bantuan, salah satunya bantuan dalam pembangunan di lingkungan kampus dengan harapan dapat memudahkan proses belajar mengajar di IKIP PGRI Kaltim. Elma Maji dari Samarinda melaporkan. Ya, saudara, setelah penat dengan padatnya kesibukan maupun pekerjaan, akhir pekan selalu menjadi waktu paling dinanti kebanyakan orang. Salah satu cara melepas lelah yang diampu adalah dengan memanjakan lidah di sejumlah wisata kuliner. Dan suasana pedesaan menjadi nilai lebih pengunjung. Pasangan untuk menyantap sate tudai ini agar lebih nikmat, yaitu beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar hingga matang. Warga menyebut jenis makanan berbahan ketan ini dengan sebutan gogos yang bentuk dan rasanya menyerupai lemang. Hanya saja lemang memiliki ukuran yang lebih besar. Selain gogos, ada satu pilihan lagi untuk menyantap sate tudai, yaitu buras, beras yang juga dibungkus dalam balutan daun pisang. Namun hidangan yang satu ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dimatangkan. Salah satu pengunjung Pasar Mamolo, Muhammad Saparudin, mengungkapkan meski jarak rumahnya dan Pasar Mamolo cukup jauh, tak menyurutkan semangatnya untuk mengunjungi ke lokasi wisata kuliner ini bersama keluarganya.
tentu kedatangan kita ke sini itu selain bersama keluarga, karena di sini juga ada beberapa kuliner yang mengingatkan kita tentang kampung halaman. Sebab di Nunukan kita kan rata-rata perantau, ada Sulawesi, ada Tudai, ada kuliner kepiting, buras dan lain-lain yang mengingatkan kita di kampung halaman. Terus yang kedua, suasananya juga kan bagus untuk kita pagi-pagi datang bersama dengan keluarga. Hal senada juga dirasakan salah satu wisatawan asing asal Malaysia, Herlina Amir, yang mengaku kerap mencicipi sate tudai sehingga saat menginjakan bumi Peneking di Debaya, selalu menyempatkan untuk mampir mencicipi sate kerang bersama keluarganya. Sebenarnya kakak ini asalnya Malaysia, kemudian datang ke sini mau melawat teman. Kemudian teman tu kan, kawan tu ajak kemari karena katanya di sini makannya enak, sedap lah kan. Jadi ternyata selepas kakak coba itu, alhamdulillah memang sedap, dan makanan ini kalau di Malaysia memang tidak ada. Gitu. Dan ya alhamdulillah puas hati, sedap. Sementara pedagang sate tudai yang tinggal tak jauh dari letak Pasar Mamolo, Andi Asma, menjelaskan selain menjadi pembudidaya rumput laut, setiap akhir pekan ia dan saudaranya berjualan sate tudai dan sejumlah makanan laut di Pasar Mamolo. Dalam sekali berjualan, pedagang ini meraup omset terendah Rp800.000 dan yang tertinggi senilai 1 juta lebih. Dan menu yang selalu ludas terjual yakni sate tudai khas warga Mamolo. Saya menjual di sini setiap hari Minggu. Kalau penghasilannya kadang 1,5 juta, kalau lagi turun 800 saja. Sate tudainya tidak pernah tinggal, habis terus. Andi menambahkan ramainya pengunjung merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berdagang sate tudai, sehingga berharap Pasar Mamolo mampu menjadi destinasi kuliner resmi Nunukan dan wadah untuk peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan. Ahmad Kopang dari Kabupaten Nunukan melaporkan. Ya, saudara, informasi lintas Borneo akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi dari belahan pulau Kalimantan lainnya. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Saudara, orang tua di kota Singkawang diminta membawa anak untuk imunisasi sebagai antisipasi penyakit. Selain mencegah stunting, imunisasi berdampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Koordinator Provinsi UNICEF di Kalbar, Stewart J. Anwar, mengatakan pentingnya imunisasi bagi anak merupakan alat untuk melindungi anak dari paparan berbagai penyakit, seperti stunting, campak rubella, difteri, polio, dan sebagainya. Stewart menambahkan, imunisasi itu menjaga dan memperkenalkan berbagai macam penyakit kepada anak dengan cara yang sangat aman. Jika anak terpapar penyakit tertentu, otomatis memutus penyebaran dari penyakit tersebut di tubuh anak. Pentingnya imunisasi itu adalah, imunisasi itu merupakan salah satu alat untuk melindungi anak-anak kita dari paparan berbagai macam penyakit dengan cara yang sangat aman. Jadi ketika anak itu terpapar penyakit tertentu yang sesuai dengan imunisasi, maka itu otomatis akan memutuskan penyebaran dari penyakit itu di tubuh anak. Nah, stunting sendiri adalah merupakan salah satu gejala yang sangat kita takutkan, karena dengan anak stunting kemungkinan dia terpapar penyakit-penyakit jadi lebih berat. Karena itu, dengan harapannya anak-anak yang ada sebelum terjadinya stunting dengan imunisasi ini, maka harapannya anak itu akan lebih sehat.
Koordinator Provinsi UNICEF di Kalbar, Stewart J. Anwar, meminta orang tua di Singkawang tidak perlu takut membawa anak mulai dari usia baru lahir hingga 12 tahun melakukan imunisasi. Karena imunisasi yang dilakukan selama ini sudah teruji secara klinis dan akan berdampak positif bagi anak ke depannya. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Beralih ke Kalimantan Selatan, saudara, warga antusias menukarkan 7 pecahan uang kertas baru tahun emisi 2022 di kas keliling Bank Indonesia. Uang baru tersebut dari pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000. 7 pecahan uang kertas baru tahun emisi 2022 telah resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bersamaan dengan perayaan ke-77 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Dari 7 pecahan uang kertas baru, salah satunya terdapat gambar pahlawan Kiai Haji Idham Halid yang diabadikan dalam uang Rp5.000. Idham Halid merupakan salah satu tokoh besar dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kas keliling Bank Indonesia membuka pelayanan menukar uang baru untuk masyarakat. Kali ini berlangsung di Jalan Perintis Kemerdekaan Banjarmasin. Warga terlihat antusias mengantri untuk dapat menukarkan uang baru dari pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000. Penukaran uang baru minimal dari Rp200.000 hingga Rp1.000.000 dan pelayanan kas keliling berpindah-pindah setiap harinya. Uang baru. Penukaran uang baru, Bu lah. Penukaran uang baru. Bu, dari pecahan Rp2.000 sampai Rp100.000 yang mana, Bu, yang paling menarik, Bu? Yang Rp5.000. Kenapa, Bu? Soalnya ini ada tokoh Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Asal Kalsel, Bu ya. Menurut gimana, Bu, adanya tokoh di uang Rp5.000 itu? Supaya masyarakat lebih mengenal tokoh Nahdlatul Ulama. Penukaran uang. Penukaran edisi uang apa? Edisi baru kan 2022. Menurut gimana untuk uangnya ini? Bagus. Bagus lah. Tentunya untuk apa nantinya uangnya? Untuk transaksi kan. Pasti kan nanti akan beredar kan. Tentu adanya penukaran uang mobil nih gimana? Ya membantu lah daripada kita harus ke kantornya kan. Bank Indonesia melakukan kegiatan kas keliling dalam kota dalam rangka menyebarluaskan uang pecahan emisi terbaru yaitu emisi 2022. Adapun pada kesempatan kali ini Bank Indonesia melakukan kegiatan tersebut setiap harinya dari hari Senin sampai hari Jumat, dan kegiatan tersebut berlangsung di beberapa pasar yang ada di daerah Banjarmasin. Harapannya kepada masyarakat yang berada di sekitar Banjarmasin dapat mengenali pecahan emisi yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam uang baru 2022 terlihat tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan dan tema kebudayaan Indonesia. Bank Indonesia juga akan terus melakukan kegiatan kas keliling dalam kota dalam rangka menyebarluaskan 7 pecahan uang kertas baru tahun emisi 2022 kepada masyarakat. Masih dari Kalimantan Selatan, Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi, panen sayur perdana bersama warga binaan. Panen sayur ini merupakan hasil perkebunan dari sarana asimilasi dan edukasi rutan Pelaihari. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel bersama Kepala Rutan Pelaihari menggelar panen perdana sayur hasil asimilasi warga binaan di lahan seluas 1.681 meter persegi. Panen perdana sayuran ini bahkan juga diikuti oleh sejumlah warga binaan yang bertugas di sarana asimilasi ini. Usai melakukan pemanenan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi mengatakan pembinaan dalam bentuk asimilasi ini sangat penting untuk menumbuhkan kemandirian bagi warga binaan, sehingga mempunyai bekal dan keterampilan ketika bebas nantinya. Pembinaan dalam bentuk asimilasi untuk melaksanakan kegiatan perkebunan dan pertanian ini menjadi sangat penting, karena bagian real daripada pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Apa itu? Yaitu memberikan bekal, keterampilan, kemudian bekal berusaha yang nantinya akan membentuk kemandirian, karena ini akan diperlukan pada saat mereka nanti bebas dan kembali kepada keluarga dan masyarakatnya. Salah satu warga binaan Rutan Pelaihari yang mendapat asimilasi, Lukman, menjelaskan dalam proses penanaman dan perawatan sawi ini cukup mudah.
Lukman mengaku sudah selama 3 bulan mendapatkan asimilasi dan edukasi. Sudah berapa lama Pian melakukan nanam ini Pak? Masuk asimilasi ini berapa lama sudah? Berapa bulan ya? Sekitar 3 bulan Pak ya? Ya 3 bulanan. Iya, kurang lebih. 3 bulan lagi. Jadi ini bercocok tanam terus ya latihan? Nggih. Ada pembimbingnya kah? Ada Pak. Ada. Sementara itu, pengepul sayur asal kota Pelaihari, Rahmadian Syah mengatakan sayur sawi dari hasil asimilasi warga binaan ini sengaja dia beli untuk kembali dijual dan dijajakan ke pasar-pasar. Sekitar 1 bulanan. 1 bulan terakhir nih? Iya, 1 bulan terakhir. Terus sawi kayak ini? Sawi, bayam, macam-macam di sini yang mereka tanam. Yang diambil apa aja? Semua? Semua diambil. Harga gimana harganya? Harga bervariasi masing-masing kan, mengikuti harga pasaran juga. Kalau penampakannya gimana? Cukup bagus kah atau? Cukup bagus. Bagus ya? Cukup bagus. Masuk yang pilihan mungkin ya? Ya. Ini digunakan untuk mana Pak? Pian pasok mana lagi? Saya bawa keliling memasar. Keliling ke pasar-pasar pedesaan. Kadang-kadang saya partaikan di kota Pelaihari, di Hasan Basri. Selain hasil perkebunan berupa sayur sawi, kangkung, dan bayam, warga binaan asimilasi ini juga melakukan budidaya ikan lele. Tim Liputan TVRI Kalsel melaporkan. Saudara, informasi perakiraan cuaca akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, terima kasih dan masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok Senin 29 Agustus 2022. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Dan bagi yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai polisi ringkus seorang wanita pengedar sabu. Polsek Sekatak Bulungan Kaltara mengamankan seorang wanita karena diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Wanita berinisial IH diamankan oleh polisi bersama barang bukti sabu seberat 8,31 gram. Kenaikan harga daging ayam ras membuat pelaku usaha kuliner harus bertindak lebih cermat dalam mengatur modal. Kondisi ini sedang dialami pedagang lalapan di kota Samarinda agar usaha yang dimiliki dapat terus bertahan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhir kata, saya Roman Hidayat. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus migrasi TV digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.